sini saya akan mempraktikkan tentang sampah. Di sini saya sudah berada di depan rumah saya, dan untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga, pencemaran terhadap udara, di sini saya memilih jalan kaki untuk sampai kepada rumah narasumber. Rumah narasumbernya ada di sebelah sana. Yuk, mari teman-teman. Teman-teman, saya sudah berada di depan rumah narasumbernya. Narasumber ini merupakan guru sekolah dasar juga, dan juga alumni dari Universitas Askia ini. Yuk, mari ikut. Assalamualaikum. Okay. Sudah berada bersama narasumbernya yang akan saya wawancarai, bersama Ibu Triani, yang merupakan guru sekolah dasar di SDIT, dan ibu ini juga alumni dari Universitas Askia. Yuk, mari kita kenalan sama ibunya. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman, saya di sini mengambil topik tentang sampah, di mana sampah itu juga termasuk pencemaran lingkungan. Nah, di sini saya sudah berada dengan Ibu Triani yang akan saya wawancarai mengenai sampah ini. Baik, kita langsung saja pada pembahasannya ya teman-teman. Pada pembahasan topik sampah ini teman-teman, alangkah baiknya kita mengetahui dari pencemaran lingkungan dulu, karena sampah itu kan juga termasuk kepada pencemaran lingkungan. Nah, di sini sudah bersama Ibu Triani. Saya akan menanyakan bagaimana ya Bu, menurut Ibu itu definisi dari pencemaran lingkungan itu sendiri, Bu? Kalau menurut saya pencemaran lingkungan itu adalah perubahan lingkungan yang mungkin tidak menguntungkan ya. Iya, Bu. Contohnya kayak gini, misalnya kondisi lingkungannya yang awalnya bersih karena adanya sampah atau banyaknya sampah, jadi tidak bersih lagi dan tercemar lingkungannya, makanya tidak menguntungkan untuk lingkungan. Jadi pencemaran lingkungan itu merupakan dampak yang negatif bagi lingkungan juga ya Bu? Iya. Karena bisa menyebabkan nantinya dampak pada manusia sendiri ya Bu, Iya. dan lingkungan sekitar seperti hewan juga dan tumbuhan lainnya ya Bu, terutama kepada tanah sendiri ya Bu. Iya, bisa jadi seperti itu. Selanjutnya ya Ibu, tadi kan kita sudah mengetahui bahwasanya pencemaran lingkungan itu dampaknya itu sangat berbahaya ya Bu, dan negatif sekali. Nah, jadi menurut Ibu, jika sampah itu apakah termasuk kepada pencemaran lingkungan juga Bu? Dan kalau termasuk kepada pencemaran lingkungan itu masuk kepada pencemaran yang mana ya Bu? Ya, kalau menurut saya ya sampah itu termasuk pencemaran lingkungan, bisa pencemaran lingkungan tanah maupun bisa pencemaran lingkungan air. Tergantung kitanya. Kalau kita membuang sampah secara sembarangan, tidak kita masukkan ke sampah atau tidak kita pisah-pisahkan sampah organik, sampah plastik, itu bisa menyebabkan pencemaran lingkungan tanah. Karena kalau tidak kita kumpulkan, otomatis tanahnya akan tercemar karena sampah tersebut. Dan bisa juga pencemaran lingkungan air. Kalau kita membuang sampahnya misalnya kita buang sampahnya ke sungai atau ke air laut, otomatis dia akan mencemari air laut sendiri. Ekosistem yang ada di dalam laut akan mati, kayak ikan, karang, kalau semakin banyak sampah plastik yang ada di dalamnya. Oh iya Bu, jadi sampah plastik itu kan merupakan yang lama terurai ya Bu. Ya. Jadi misalkan dia kalau terbuang di sampah atau di tanah itu menjadikan pencemaran tanah juga ya Bu. Iya. Iya iya. Kalau di air itu juga sangat berbahaya sekali jadi ya Bu. Dapat mencemari ekosistem yang ada di air. Misalkan ada ikan nantinya yang akan dimakan oleh manusia juga ya Bu. Jadi berdasarkan pencemaran air dan juga tanah tadi Bu, dan juga beberapa pencemaran lingkungan itu, menurut Ibu apa saja sih ciri-cirinya dari pencemaran dari tanah atau air itu yang sudah tercemar? Nah, contohnya kayak gini, misalnya ada pencemaran air. Nah, di dalam air itu bisa kita tengok, kalau air yang sudah tercemar oleh sampah, otomatis airnya sudah tidak jernih lagi dan warnanya pun akan berubah. Terus terdapat minyak-minyak akibat sampah tadi. Kalau misalnya pencemaran
pencemaran di tanah bisa kita tandai kalau kita menanam sesuatu di tanah tersebut, maka dia sulit untuk hidup karena tanahnya sudah tercemar. Otomatis kalau kita tanam sesuatu, dia tidak akan subur, tidak akan tumbuh subur karena tanahnya sudah tercemar. Oh, jadi iya ya Bu, karena sampah plastik itu kan terbuat dari bahan kimia juga ya Bu. Jadi jika dibuang sembarangan dan juga lama terurainya pasti juga akan menyebabkan dampak juga terhadap tanah itu menjadi kualitasnya berkurang. Kita ini ya Bu, di desa kita ini, apakah pencemaran lingkungan itu sudah sangat meningkat atau bahkan menurun? Kalau menurut saya pribadi sih sudah tinggi. Soalnya di sini di kampung ini kan sering terjadi banjir. Kalau misalnya hujan lebat aja, beberapa hari itu sudah terjadi banjir. Karena apa? Karena sampah banyak menumpuk di sungai. Makanya air sungai tersebut meluap. Jadi menyebabkan banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, di perkampungan ini kan banyak orang ternak. Jadi limbah dari ternak itu dibuangnya secara sembarangan, jadi dapat mencemari lingkungan. Salah satunya banyaknya lalat. Jadi limbah dari plastik itu merupakan limbah yang padat ya Bu ya, Iya. karena dia tidak bisa terurai, dan juga limbah dari kotoran hewan itu merupakan limbah padat juga ya Bu, karena dia dibuang di sungai sehingga pas waktu hujan turun dia akan meluap ya Bu, dan mencemari lingkungan juga ya Bu. Bukan hanya di sekitarnya ya Bu, akan tetapi ibaratnya semua yang tumbuh di situ. Iya Bu. Dan pertanyaan selanjutnya ya Bu, supaya nih Bu, pencemaran lingkungan itu dapat berkurang Bu. Nah, dari Ibu sendiri apa sih tipsnya untuk mengurangi pencemaran lingkungan itu Bu? Kalau- Sampah. Kalau saya pribadi ya, alangkah lebih baiknya kita pisah-pisahkan sampah. Salah satu contohnya kita pisahkan sampah yang plastik, kita pisahkan sampah-sampah yang botol-botol, kita pisahkan juga sampah yang organik. Contohnya kalau kita punya ternak, kan itu ada kotorannya. Alangkah lebih baiknya kita masukkan ke dalam karung. Lama-lama dia akan jadi dimakan bakteri dan dia bisa menjadi pupuk. Nah, kan bisa kita manfaatkan daripada kita buang sembarangan. Terus sampah-sampah dari botol kita kumpulkan, bisa kita buat kerajinan. Misalnya kerajinan tempat duduk dari botol-botol kan bisa juga. Kalau sampah-sampah dari plastik bisa kita langsung bakar atau kita kumpulkan, kita manfaatkan supaya dia tidak mencemari lingkungan. Oh iya, berarti dapat disimpulkan ya Bu bahwasanya untuk mengurangi itu dari segi sosialnya kita bisa memilih sampah ya Bu, dari yang organik dan juga anorganik ya Bu. Kemudian dari segi ekonominya nih teman-teman, bisa juga kita menjadikan kerajinan itu untuk berpendapatan dan pemasukan bagi kita sendiri ya Bu. Sangat diberi ada yang Bu yang membuat tas dari plastik-plastik ya Bu. Ada. Dan kemudian ya Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, berdasarkan tadi manfaat sampahnya ya Bu, kan ada sosial juga, ada ekonomi juga. Ekonomi ini kan pasti sangatlah berdampak juga pada kita dan juga keluarga ya Bu. Kan menurut Ibu manfaat selanjutnya dari sampah ini apa sih Bu sebenarnya? Manfaat selanjutnya, Iya Bu. manfaat selanjutnya ya di bidang ekonomi tadi, kita bisa membuat, salah satunya tadi contohnya kita bisa membuat tas dari sampah plastik, atau kita bisa menggunakan botol-botol itu sebagai media pembelajaran juga, kayak contohnya untuk menghias kelas kita atau membuat kotak pensil dari botol ini kan bisa juga. Jadi teman-teman, selain yang disampaikan oleh Ibu Triani tadi ya, manfaatnya juga dari segi ekonomi, selain dari itu juga lingkungan menjadi bersih ya Bu ya, dan juga bermanfaat pada diri kita sendiri dari segi ekonomi, dan juga kita menjadi udaranya itu lebih sehat ya Bu, dan juga tanahnya itu lebih sehat juga dan tidak tercemar oleh bahan kimia-kimia lainnya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Bu,
hal yang terkecil dulu. Salah satu contohnya kita pribadi dulu ya. Kalau kita mau mengajak orang, otomatis kita bawakan ke pribadi kita sendiri dulu. Kita sediakan tong sampah di depan rumah kita. Nah, dari situ nanti orang kan bisa melihat kalau dia sedang bertamu ada tong sampah, berarti langsung dibuang ke situ. Itu dari hal-hal yang kecilnya dulu kan. Kalau untuk mengajak masyarakatnya, di daerah sini kan ada taman. Nah, jadi kan kita usulkan sama orang yang berwenang di desa ini untuk menyediakan tempat sampah di taman-taman tersebut. Jadi kalau ada orang yang main atau berkunjung di taman tersebut, tidak membuang sampah sembarangan karena sudah ada tempat sampahnya. Seperti itu ya Bu. Jadi kita harus menyiapkan tong sampah terlebih dahulu ya Bu, dan kita harus mulai dari diri kita sendiri ya Bu. Karena kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi ya Bu ya? Iya Bu. Dan pertanyaan terakhir ini Bu, sebagian masyarakat itu kan masih ada juga Bu, kita sudah bersosialisasi bahkan, tapi masyarakat itu masih juga membuang sampah sembarangan Bu. Nah, bagaimana tanggapan kita mengenai itu Bu? Bagaimana tanggapan kita mengenai hal itu? Nah, kalau misalnya kita sudah mengajak lalu orang itu tidak mau, itu kan sudah tidak ada hak kita lagi. Yang penting kita sudah mengajak kebaikan. Tapi kita perlu kita motivasi lagi orang-orang yang seperti itu. Kita jelaskan apa dampak-dampaknya nanti kalau kita membuang sampah secara sembarangan. Baiklah Ibu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang telah meluangkan waktu Ibu untuk bersedia untuk diwawancarai ya Bu untuk tugas UTS ini Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya sampah itu ialah barang yang sudah tidak berguna, di mana sampah ini dapat berdampak negatif jika kita dari manusia itu tidak bisa untuk memilah-milah bagaimana mengolah sampah itu sendiri. Misalkan dapat berdampak negatif jika kita membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena dapat mengotori lingkungan juga, dan juga menjadikan tanah itu dapat menyerap zat-zat kimia dari yang berbahaya dari plastik-plastik tersebut, dan juga dari lingkungan air ya teman-teman. Jika kita membuang sampah sembarangan di air, dan jika hujan turun itu sampah akan meluap dan menjadikan air itu dapat tercemar. Misalkan ada sampahnya nanti minyak-minyak dan lain-lain sebagainya, itu dapat sangat membahayakan ekosistem yang ada di air juga. Dan bukan cuma itu teman-teman, itu juga dapat membahayakan hidup kita sendiri atau lingkungan kita sendiri, karena kita hidup di lingkungan sosial ini dan yang masyarakatnya itu sangat banyak. Jadi cara menanggulangi bagaimana supaya kita tidak tercemar lingkungannya itu, yang pertama kita dapat menyediakan tong sampah terlebih dahulu ya Bu ya. Kemudian kita bisa memulainya dari diri kita sendiri, dan juga kita berusaha selalu untuk memotivasi keluarga, teman-teman, dan juga rekan atau lingkungan sekitar masyarakat untuk dapat juga melakukan hal yang sama dengan kita. Supaya apa? Supaya lingkungan itu tetap bersih dan juga kita mendapatkan keuntungan timbal baliknya. Udara menjadi bersih, tanah menjadi sehat juga ya Bu ya, tidak tercemar juga, dan juga nanti juga berdampak pada diri kita sendiri. Dan manfaat dari sampah itu sebenarnya tidak selalu negatif ya Ibu ya, ada juga manfaat positifnya, seperti kita dapat menjadikan sampah itu kerajinan-kerajinan teman-teman, seperti tas ya Bu ya. Di masyarakat ini kan sudah terdapat ya Bu segelintir masyarakat gitu yang sudah mulai melakukan kerajinan-kerajinan ya, seperti tas teman-teman, dan juga tempat duduk juga, dan juga yang lainnya yang dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Meskipun itu dari sampah, tetapi jika kerajinan yang kita buat itu bagus, maka juga akan berdampak pada nilai jualnya juga teman-teman. Dan teman-teman, tadi saya juga mengatakan bahwasanya ada sekolah nih Bu yang menerapkan siswanya itu jika mau masuk sekolah itu membawa sampah. Itu katanya berguna untuk mengurangi polusi sampah juga di masyarakat, dan juga bisa menjadikan lingkungan itu menjadi bersih teman-teman. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu wawancara kita hari
dapat menikmati dari wawancara ini dan juga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online, di sini saya sudah berada dengan narasumber yang kedua, yaitu Kak Octavia yang merupakan guru juga. Di sini kita akan mewawancara tentang topik sampah juga. Nah, Kak, sebelum kita masuk kepada pembahasan sampah ini lebih jauh ya Kak, di sini Reza ingin bertanya Kak, menurut Kakak itu sampah itu apa sih? Sampah itu suatu penyakit dari sisi masyarakatnya itu sendiri, di mana tidak akan terjadi suatu sampah, dikatakan tidak akan terjadi yang namanya suatu sampah ketika masyarakat tersebut tidak membuangnya. Menurut Kakak kenapa kok bisa di sampah itu menjadi penyakit? Karena dari sampah tersebut bisa banyak menimbulkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor dari untuk lingkungan sendiri tidak akan sehat. Yang kedua, faktor dari penglihatan kita sendiri, penglihatan orang lain itu tidak baik. Karena apa? Karena dari sampah tersebut bisa menjadi pemandangan yang tidak menarik, bahkan akan menjadi suatu masalah lingkungan. Oh, berarti sampah itu merupakan pencemaran lingkungan juga ya Kak, karena dia juga dapat berdampak kepada kehidupan manusianya juga ya Kak, terus juga penglihatan juga dan juga kesehatan dari manusia itu sendiri ya Kak. Ya. Lalu pertanyaan yang kedua ya Kak, berdasarkan dari tadi ya Kak menjelaskan bahwasanya sampah itu merupakan pencemaran lingkungan hidup yang membahayakan manusia juga. Nah, menurut Kakak, pencemaran lingkungan hidup itu dibagi menjadi berapa jenis ya Kak? Banyak, seperti pencemaran dari air gitu. Terus contoh nih seperti sampah yang dia menyumbat genangan air bisa menjadikan suatu banjir. Kemudian sampah yang lainnya bisa menyebabkan nyamuk gitu. Oh, jadi dari segi airnya juga ya Kak? Dari segi air, terus pencemaran lingkungan seperti tanah bisa juga. Dari tanah itu mungkin dari segi ini ya Kak, karena kelamaan sampah itu tidak terurai dan tidak bisa diuraikan oleh dekomposer ya Kak. Jadi dampak kimia dari bahan plastik itu diserap oleh tanah juga ya Kak, dan juga itu bersumber dari air juga mungkin ya Kak. Iya. Yes, Dan jika nantinya ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan dan tanahnya itu atau airnya diserap gitu kan, itu juga merupakan bisa juga jadi penyakit buat diri kita sendiri ya Kak. Dan juga selanjutnya nih Kak, tadi kan ada pencemaran tanah, air, dan juga udara. Menurut Kakak, apakah sampah itu juga bisa menjadikan pencemaran terhadap udara nih Kak? bisa. Dari segi kita memiliki indera penciuman. Nah, dari segi indera penciuman sendiri, kita mencium bau tidak sedap tentunya. Nah, dari bau tidak sedap itu pasti menimbulkan penyakit. Entah penyakit apapun itu, dia mencemari udara. Apalagi ketika sampah itu dibakar. Nah, pasti baunya tidak sedap sih. Oh, berarti selain dampaknya juga terhadap kesehatan manusia dan juga pernapasan ya Kak, itu juga berdampak pada lapisan ozon juga tidak? Ya, Karena dari Berdampak. sisa-sisa pembakaran itu ya kan, asapnya itu kan melambung ke atas, dan apabila dampak terus-terusan dibakar itu ozonnya semakin menipis jadinya. ya. Jadi itu yang menyebabkan sampah itu juga memicu kepada pencemaran air juga ya Kak, terus tanah dan juga udara. Jadi sepertinya berkaitan ya Kak? Sangat berkaitan. Karena sampah itu memang suatu hal yang sangat berpengaruh penting bagi kehidupan manusia, kehidupan lingkungan kita juga. Iya Pak. Dan kita sudah banyak berbicara tentang sampah itu menjadi
pencemaran air, kemudian dari udara juga ya Kak, dari tanah. Nah, menurut Kakak ini ciri-ciri sampah itu atau lingkungan itu tercemar itu bagaimana Kak? Contoh Lingkungan yang sudah tercemar. banyak sampah di mana-mana. Yuk, mau saya tunjukkan contoh sampah-sampah anorganik. Yuk mari teman-teman, kita akan melihat sampah organik dan juga anorganik. Yuk mari ikuti. Nah, ini deh yang dikatakan dengan sampah organik dan sampah anorganik. Bisa dilihat kalau yang ini organik. Kenapa bisa dikatakan dia organik atau anorganik ini Kak? Kalau organik itu mudah terurai dan anorganik itu tidak mudah terurai seperti ini, sampah plastik. Yang kalau yang mudah terurai seperti dedaunan. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau anorganik ini termasuk ya Kak? Iya, Itu lama terurainya ya? iya, lama Kalau- terurai karena dia berbeda dengan yang daun ini. Iya. Kalau organik itu berarti bisa diuraikan, Bisa walaupun nantinya dalam waktu yang agak cukup lama cukup ya lama. Kak. Iya. Mari kita lihat bagaimana kondisi sampah organik dan juga anorganik ini. Sudah melihat bagaimana ciri-ciri sampah organik dan juga anorganiknya. Sekarang kita ingin bertanya lagi kepada kakak, bagaimana menurut kakak tanggapan kakak banyaknya sampah di lingkungan ini dan bagaimana cara kita sebagai pemilik untuk mengatasinya dan atau sebagai masyarakat untuk mengatasinya Kak? Yang pertama tanggapan saya sendiri itu disayangkan sekali ya, karena kita sebagai seorang pendidik harusnya kita bisa bukan mengajarkan tapi mendorong masyarakat sekitar untuk bisa membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, cara mengatasinya itu seperti kita dapat mensosialisasikan kita butuhkan masyarakat itu mensosialisasikan bahwa memberikan ini loh yang dari sampah, ini loh yang akan terjadi ketika kita sembarangan membuang sampah, ini loh ketika kita tepat membuang sampah di mana saja. Seperti itu caranya. Oh baik teman-teman, cara mengatasinya bisa kita dari diri kita sendiri dan juga sosialisasi ya teman-teman. Nah menurut kakak nih, sampah itu kan pasti tidak selalu berdampak negatif bagi kehidupan kita juga gitu kan. Pasti ada sisi yang positifnya. Menurut kakak nih apa saja manfaat dari sampah itu? Banyak ya, terutama manfaat dari sampah anorganik itu berupa plastik itu bisa dijadikan seperti bisa didaur ulang. Kalau manfaat dari sampah yang lain seperti dari botol minuman bisa dijadikan suatu karya. Nah, karya itu akan bermanfaat, kemudian akan menjadikan daya jual tinggi apabila kita dapat memanfaatkan sampah itu baik dan tidak sembarangan gitu. Kita membuang sampah hanya dibakar saja, terus asapnya nanti berdampak kepada masyarakat. Lebih baik, alangkah baiknya ketika kita membuang sampah, nah kita pilah-pilah apa yang kiranya sampah itu bermanfaat dan kita jadikan sebuah karya seperti itu. Oh iya ya Kak, Rizky juga pernah waktu kemarin ya Kak, untuk membuat karya dari sampah teman-teman. Nah itu kita bisa menjadikan sampah koran atau anorganik itu menjadi sebuah karya. Bisa nanti membuat kerajinan bentuk mobil-mobilan dan juga tas mungkin ya Kak, kotak tisu, dan itu memang mendapatkan nilai jual yang tinggi teman-teman jika kreativitas kita semakin asah terus ya Kak untuk membuat kerajinan itu. Jadi sampah itu ya tidak selalu berdampak negatif ya Kak, bisa juga berdampak positif Ya, karena sampah itu tidak perlu kita pandang sebagai sampah itu buruk, tapi coba mulai berpandangan sampah itu akan bermanfaat untuk diri kita. Sampah
sampah itu dari kita loh, dari kita, dan bagaimana cara memanfaatkan untuk diri kita juga. Kalau dari apa yang kakak lakuin buat mengurangi volume sampah ini? Seperti membuang sampah, nanti kan pasti kayak ada apa namanya suatu ada pekerja sendiri yang membuang sampah itu, kakak sapu, kemudian nanti kakak kumpulkan itu di plastik. Nah, di plastik nanti baru kakak buang ke pembuangan sampah. Dan dari pembuangan sampah itu sendiri sudah kakak serahkan berarti sama yang pihak memang untuk khusus membuang sampah. Jadi seperti itu teman-teman, kita itu juga bisa memanfaatkan sampah dan dengan cara menguranginya. Sampah itu dibuat kerajinan dan atau dibuang menurut dari jenisnya nih, dari limbah cair mungkin ya kak. Limbah cair itu seperti apa ya kak, limbah pabrik gitu ya, Dari limbah pabrik seperti bahan-bahan kimia itu kan bisa menyebabkan suatu apa. Cuman kalau limbah pabrik itu kan jarang yang bisa, bahkan sangat buruk dampaknya. iya kak. Dan limbah-limbah yang padat seperti plastik yang kita sering gunakan itu juga termasuk limbah padat ya kak. Termasuk limbah padat juga, tapi lebih baik kita manfaatkan daripada kita buang sia-sia. Dan untuk menguranginya kita kalau belanja itu bisa juga menggunakan pembawa plastik dari rumah ya kan ya. Betul. Dan kalau limbah itu kotoran-kotoran hewan itu termasuk limbah apa itu? Hewan gitu. Jadi selain itu kotoran hewan itu juga termasuk bermanfaat ya untuk kita. Seperti contohnya bisa untuk dijadikan pupuk kandang. Iya kak. Bisa untuk dijadikan ketika kita mau menanam itu pasti diberikan pupuk itu pasti akan memberikan suatu hasil yang maksimal gitu, karena dari pupuk kandang tersebut banyak manfaatnya untuk tanaman dan untuk lain sebagainya. Apabila kita pandai-pandai untuk mendaur ulangnya, untuk memakainya, seperti pupuk kandang itu kita pakai ketika mau menanam sesuatu seperti jahe. Kita menanam jahe itu bisa kita berikan pupuk kandang sedikit lalu berikan tanah seperti itu. Iya kak, jadi kalau misalkan kita buang itu malah tidak bermanfaat ya kak. Kalau kita diamkan gitu kan itu dapat menjadi kompos yang juga bermanfaat juga bagi tumbuhan ya kak. Ya, betul. Karena ada juga zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri untuk menutrisi ya kak. Ya. Nah, ini cara mengolah sampah menurut kakak gitu. Yang pernah kakak lakuin itu apa? Cara mengolah sampah yang pernah kita lakukan itu buat suatu karya, seperti dari botol minuman itu kakak jadikan bunga. Jadi kita kan sudah membahas tentang bagaimana cara mengolah sampah di awal tadi ya kak. Kakak bilang tadi bahwasanya sampah botol plastik itu dapat dijadikan kerajinan-kerajinan Betul. seperti cangkang tas gitu ya kak, dan atau kotak tisu ya kak. Bisa. Nah di sini saya juga pernah melihat gitu kan kak, ada siaran di televisi itu bahwasanya sekolah itu tidak dibayar melalui uang, akan tapi dengan siswa itu membawa sampahnya, dan itu tuh diterapkan pada siswa taman kanak-kanak kak. Iya betul. Iya kak, baru tahu malah. iya Bagus waktu tuh itu berarti. iya itu cara salah satu usaha untuk mengurangi volume sampah di lingkungan hidup ini kak. Nah itu bisa kita lakukan juga di sini. Jadi kita bisa sosialisasikan, kemudian bisa menjadi kepentingan pendidikan kita gitu. Maksudnya kita bermanfaat untuk orang lain, kemudian kita mensosialisasikan. Nah dari mensosialisasikan itu kan nanti ada tuh pendapat-pendapat untuk kita cara mendidik anak seperti ini, untuk cara mendidik anak di TK seperti ini. Nah dari sampah itu kita belajar, jadi banyak wawasan kita dari sampah tersebut. Iya itu kak, bagi kita sebagai calon guru ya kak, mungkin nanti bisa juga mengambil tempat untuk dapat menjadi salah satu
apa yang namanya Kak, penggerak gitu kan, penggerak untuk mencegah sampah juga ya Kak. Ya salah satunya dengan kita tuh atau mewajibkan anak-anak didik itu membuang sampah pada tempatnya, atau mungkin memilah-milah sampah untuk dijadikan kerajinan itu sendiri ya Kak. Iya betul. Iya Kak. Jadi teman-teman, itulah hasil dari wawancara kita tadi tentang sampah ya Kak. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari wawancara yang pertama dan juga wawancara yang kedua bersama orang-orang hebat ini. Sekali lagi Reza mau bilang terima kasih banyak Kak telah menyempatkan waktunya untuk sedia diwawancarai dan juga membagi ilmunya. Kepada teman-teman online, dapat saya simpulkan bahwasanya sampah itu hal yang tidak terpakai apabila tidak segera diolah itu akan menjadi penyakit, bahkan untuk masyarakat sendiri bisa menyakit nanti dari segi pernafasan dan juga lain-lainnya, dan juga dapat menyebabkan lapisan ozon itu menipis karena akibat pembakaran dari sampah itu sendiri. Lagi-lagi sampah ini menjadi hal yang dampak negatif ya Kak. Akan tetapi di sisi itu sampah juga memiliki dampak positifnya seperti kerajinan dari botol-botol dan juga lain-lainnya yang dapat memiliki nilai jual yang tinggi tersebut. Baik teman-teman, sekian dulu dari wawancara kami. Saya Reza Melani 19292 dan juga Kak Lucky Octavia. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.